Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suwanto di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung getah anxiety psikomatis. Nah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan kembali ya menjelaskan apa sih itu 3P ya, karena ternyata banyak teman-teman yang melihat video saya ini yang belum paham ya, belum memahami 3P itu apa, sehingga ini saya buatkan video kembali terkait dengan pengulasan 3P. Nah, sebelum saya melanjutkannya ya, saya mohon dukungannya ya buat teman-teman semuanya ya, yang di YouTube mohon untuk di subscribe ya, kemudian yang di TikTok mohon untuk diikuti ya. Kemudian kenapa perlu di subscribe ya, jujur ya, supaya channel saya ini dapat bisa berkembang ya teman-teman ya. Jika dapat berkembang tentunya menambah semangat buat saya untuk selalu berbagi pengalaman dalam menangani gangguan asam lambung getah anxiety psikomatis beserta sensasinya. Nah teman-teman semuanya, saya doakan ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami sensasi, masih mengalami sakit ya, segera diberi kepahaman ya untuk mengatasi gangguan asam lambung getah anxiety psikomatis ini ya, sehingga mudah ya untuk mengatasinya, mudah untuk sembuhnya. Karena kalau teman-teman belum bisa memahami ya, memang ya kayaknya sulit untuk sembuh ya. Itu pengalaman dulu saya ya, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh karena belum memahami ya, memahami cara penyembuhannya itu bagaimana. Itu yang dicari hanya obat-obat, herbal, sehingga kesembuhan itu tidak hadir-hadir ya, begitu sepengalaman saya itu ya. Nah teman-teman semua, yang namanya 3P ya, ini adalah pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Jadi kita yang mengalami gangguan asam lambung getah anxiety psikomatis ya, itu mau tidak mau, suka tidak suka ya, tidak ada pilihan lain selain menjaga 3P, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup. Udah itu ya, 3 itu. Teman-teman mau minum obat ya 1 kontainer sekalian ya, mau minum apa namanya herbal habis 1 kontainer pun, kalau teman-teman tidak menerapkan 3P ini ya, pengalaman saya dulu ya, tidak sembuh-sembuh ya. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin bisa sembuh juga, saya kurang tahu ya, karena tiap orang itu kan apa namanya berbeda-beda ya. Tapi sepengalaman saya sudah menghabiskan ya berjuta-juta uang ya untuk proses kesembuhan, untuk berobat, untuk periksa ke dokter, untuk beli herbal ya, dan untuk lain sebagainya. Itu sudah menghabiskan banyak uang ya teman-teman ya. Nah sehingga ketika tidak ada perubahan ya, tentunya saya karena ingin sembuh ya, saya mencoba mencari cara lain yang apa namanya di situ ada kemungkinan untuk sembuh ya. Dan setelah lama mencari-cari, nah ternyata ya orang-orang yang punya gangguan asam lambung getah anxiety psikomatis ya, hampir semuanya itu bisa sembuhnya itu karena menjaga 3P ya. Sekalipun dia minum obat, kalau tidak menjaga 3P dia tidak akan sembuh. Tetapi tanpa minum obat, tanpa minum herbal ya, kalau teman-teman konsisten menjaga 3P, insya Allah sembuh teman-teman ya. Itu pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang lain yang sudah sembuh ya, tanpa obat, tanpa herbal begitu. Nah yang pertama adalah P pertama, pola makan. Nah pola makannya bagaimana ya? Pola makan yang dimaksud yaitu adalah jam makannya ya, kemudian jenis makanannya ya. Nah jam makannya bagaimana? Sebisa mungkin jam makan itu konsisten ya. Misalkan kita sarapan jam 6 ya jam 6, sarapan setengah 7 ya setengah 7, kalau bisa konsisten waktunya ya. Kemudian apa namanya jenis makanannya, setiap orang ya, setiap orang ini nantinya berbeda-beda ya.
makanan yang menyebabkan kambuh dan tidak. Nah, teman-teman memang perlu trial trial and error ya, untuk memilih sebuah makanan ya, sampai teman-teman itu menemukan komposisi makanan yang sesuai dengan tubuh teman-teman. Jadi prinsipnya adalah makanan yang bagaimana, makanan yang tidak menyebabkan asam lambung naik, tidak menyebabkan perut sakit, tidak menyebabkan sensasi muncul. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau teman-teman setelah makan kemudian muncul sensasi, berarti makanan tersebut biasanya kurang cocok ya. Tetapi ketika teman-teman makan sesuatu dan makan itu tidak membuat reaksi apa-apa, berarti makanan tersebut cocok. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah dalam komposisi makanan itu di situ sudah mengandung vitamin dan mengandung protein ya. Protein itu wajib ya. Nah, proteinnya itu ya silahkan teman-teman, bisa protein hewani, bisa protein nabati. Lagi-lagi ya, soal protein ini banyak sekali pilihan ya, dan teman-teman ambillah pilihan yang paling aman buat teman-teman. Itu ya. Itu sepengalaman saya. Jadi makan yang penting adalah yang tidak menyebabkan kambuh, dan kemudian makanannya mengandung vitamin dan protein, begitu ya. Kalau misalkan makan mie instan tapi tidak kambuh, teman-teman harus dipertanyakan, mengandung protein tidak, mengandung vitamin tidak. Nah, begitu ya teman-teman. Itu sepengalaman saya itu untuk makanan. Nah, dan makanan ini ya, saat ini yang menerapkan pola makan itu tidak hanya orang yang mengalami gangguan ketan sensitif psikomotoris, semua orang yang sehat ya, sekarang ini sudah mulai menerapkan pola makan ya. Jadi mengurangi karbohidrat ya, mengurangi makanan-makanan yang mengandung penyedap ya, mengandung garam yang tinggi, mengandung pengawet ya, makanan cepat saji, makanan yang dibakar itu tidak ya. Jadi proses makanan yang baik untuk tubuh kita itu adalah yang direbus ya, yang direbus, atau yang di sayur itu juga bisa ya. Tapi kalau saya lebih suka direbus ya. Itu. Dan untuk makanan ya, sepengalaman saya sudah mencoba berbagai makanan untuk yang bikin kambuh dan tidak. Ini ya sepengalaman saya, makanan yang paling aman setelah saya coba-coba itu adalah ya, makanya nasi lembek ya, tidak bubur, tidak terlalu keras ya. Jadi nasinya lembek itu aman untuk lambung, terutama bagi teman-teman yang masih sensasi perutnya masih tinggi ya. Tetapi nanti jika teman-teman sudah sudah membaik, saran saya nasinya dikurangi ya. Apalagi yang usianya di atas 30 tahun ya. Itu seperti saya ini kan usianya sudah di atas 30, itu harus sudah mengurangi karbohidrat ya. Itu. Kemudian ini untuk sumber energinya ya dari nasi lembek. Kemudian dari vitaminnya saya menggunakan wortel, kemudian labu siam dan tomat ya. Itu sepengalaman saya aman ya, aman untuk lambung saya dan tidak membuat saya kambuh ya. Kemudian proteinnya saya ambil dari tahu putih dan telur ayam kampung ya. Itu protein hewani ada, protein nabatinya juga ada. Nah, makanan tersebut yang saya sebutkan barusan itu adalah makanan yang saya makan ya selama saya proses penyembuhan ya. Sampai sekarang pun saya masih makan seperti itu karena saya merasakan betul di badan itu nyaman ya. Jadi betul-betul enak di badan ya. Di badan itu enak ya, karena nggak tahu ya, saya dulu itu kan makanya agak sembarangan. Tetapi kalau sekarang setelah makan yang seperti itu saya merasakan betul energinya lebih kuat ya, kemudian semangatnya untuk beraktivitas lebih tinggi ya, jarang lemes lah begitu. Itu untuk makanan ya. Kemudian makanan ini dimakan kalau bisa ya, jangan sambil minum ya. Jadi antara makan dan minum itu harus dipisah ya. Teman-teman ketika makan dan minum itu terpisah ya, diberi jeda waktu lah 30 menit atau 1 jam ya. Itu kalau saya biasanya minum dulu sebelum makan, nanti setelah 10 menit atau 15 menit setelah minum baru saya makan. Nanti setelah 1 jam setelah makan saya minum lagi.
Itu kalau saya seperti itu pun sesuai dengan anjuran Rasulullah ya, bahwa salah satu penyebab penyakit itu adalah minum di tengah-tengah makan ya. Itu apa namanya yang diajarkan Rasulullah. Itu sepengetahuan saya ya. Itu untuk soal makan, sehingga jaga pola makan itu menjadi penting. Nah, kemudian makannya untuk orang yang masih apa namanya sering kambuh ya, itu saya sarankan sering makan ya, sering makan, terutama yang masih lemes, terutama yang buat aktivitas dikit ngos-ngosan, buat jalan dikit ngos-ngosan, itu saran saya sering makan ya. Makanya kalau masih seperti itu tidak usah pakai jam ya. Ketika teman-teman ngos-ngosan kemudian lemes itu sudah makan dan minum ya, tidak masalah, sesering apapun nggak masalah ya. Pengalaman saya seperti itu, sehingga energi ini cepat kembali ya. Karena memang ketika badan sudah lemes itu menandakan bahwa kita itu energinya sudah menurun, karena kita stres yang berlebihan ya, energinya terkuras dalam pikiran kita, sehingga sering makan tidak masalah ya. Dulu saya makan 1 jam sekali ya, 1 jam sekali ketika saya berlatih beraktivitas jalan ya. Di jalan 1 jam kemudian pulang makan ya, kemudian saya jalan lagi pulang makan lagi, itu tidak masalah ya. Nah, kemudian nanti berjalannya waktu, nanti durasinya itu akan menurun secara otomatis ya, tanpa kita atur ya. Jadi nanti kapan kita harus sehari makan 3 kali itu nanti tanpa kita atur, nanti akan kembali seperti semula ketika tubuh kita sudah terisi energi full ya, seperti itu. Kemudian minum ya, minum itu 1 hari ya teman-teman, minimal ya, saya bilang minimal ya, lebih boleh tidak masalah, minimal itu 8 gelas ya, atau 1,8 liter ya, antara 1,8 sampai 2 liter, lebih tidak masalah ya. Nah, kemudian pengalaman saya pribadi soal minum air putih hangat itu, dulu saya pernah ketakutan untuk minum air putih hangat. Kenapa ketakutan? Karena saya dulu hobinya browsing ya, kemudian saya menjumpai bahwa orang yang terkena penyakit jantung dan penyakit ginjal itu tidak boleh banyak minum. Nah, inilah yang dulu menjadikan saya ketakutan untuk minum banyak, karena saya ada sensasi di dada kiri ya, yang pada waktu itu saya itu merasa jangan-jangan ini adalah sakit jantung, dan sensasi di perut bawah ya sampai punggung bawah ya. Ini saya waktu itu dulu berpikir jangan-jangan ini adalah sakit ginjal. Itu menjadikan saya dahulu ya, itu minum air putihnya menjadi ketakutan, sehingga saya jarang minum, dan itu menjadi penghambat ya buat saya dahulu ya pada proses penyembuhan. Nah, ketika saya sudah cuek ya, saya sudah masa bodoh dengan kemungkinan-kemungkinan yang saya pikirkan yang tidak ada buktinya itu ya, kemungkinan saya kena jantung, kemungkinan saya kena ginjal, itu saya sudah masa bodoh ya, saya paksakan minum ya, ya. Yang terjadi apa? Ternyata itu bisa merelaksasi otot semuanya, sehingga nafas saya menjadi normal teman-teman ya. Dulu nafas saya sesak ya, kayak mau berhenti ya, kayak mau nggak sampai ya, kayak nafas itu hanya di tenggorokan saja dulu, rasanya seperti itu ya, karena ketakutan untuk minum air putih. Jadi teman-teman nggak usah minum air putih. Nah, kemudian pengalamannya saya kembali ya, ketika minum air putih teman-teman itu nanti akan sering buang air kecil ya. Itu teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, itu normal ya. Dulu pengalaman saya ketika sering minum air putih kemudian saya sering kencing, saya stres ya. Kenapa? Saya kencing setiap jam ya, setiap jam itu saya hampir kencing ya. Jadi sehari itu saya kencing itu hampir 10 kali lebih mungkin ya, bahkan mungkin sampai 12 kali itu setiap hari. Itu menjadikan ketakutan saya, dan itu kita harus meyakinkan kepada pikiran kita bahwa itu normal, tidak masalah, karena kita memang masih minumnya masih banyak begitu. Itu soal jaga pola makannya ya. Kemudian yang kedua adalah jaga pola hidup ya. Nah, jaga pola hidup di sini adalah teman-teman ya, yang penting itu adalah setiap hari harus olahraga dan berjemur kena matahari ya. Kemudian yang ketiga adalah tidur malam yang cukup ya. Itu ya. Jadi olahraganya apa? Olahraga bagi yang masih berbaring silahkan
teman-teman latihan duduk, kemudian berbaring lagi, duduk, berbaring lagi, atau cuman menggerak-gerakkan tangan, atau menggerak-gerakkan kaki, bebas. Yang penting teman-teman itu jangan betul-betul hanya berbaring saja, tetapi tetap ada pergerakan ya, entah itu miring, entah itu apa posisi pindah, yang penting ada pergerakan. Tetapi teman-teman jika sudah membaik ya, coba teman-teman berlatih untuk keluar rumah ya, jangan berbaring terus keluar rumah. Nah, dalam sehari mungkin teman-teman mondar-mandir masuk kamar, kemudian ke depan rumah, masuk kamar lagi, ke depan lagi, nggak masalah ya. Sebisa mungkin mengurangi berbaringnya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa di depan rumah, teman-teman latihan jalan pelan saja ya, jalan pelan, nggak usah ngongso ya, jalan pelan saja, sesering-seringnya, selama-lamanya, sesuai dengan kekuatan teman-teman. Kalau teman-teman kuatnya hanya 10 menit, silahkan 10 menit. Kalau kuatnya 30 menit, 30 menit. Prinsipnya semakin kita itu lama durasi untuk berjalan kakinya, itu nanti semakin cepat menuju ke kesembuhan. Di awal-awal saya jalan kaki hanya 10 meter, 20 meter saja. Nah, kemudian keesokan harinya saya selalu menambah panjangnya ya, dari 10 sampai 20, kemudian menjadi 50, menjadi 100 ya. Kemudian saya tekankan atau saya paksakan ya, tiap hari minimal 1 km ya. Kemudian kalau menjelang ke kesehatan itu saya paksakan sehari itu minimal 5 km. Itu. Nah, kemudian kalau sekarang ya, saya paksakan minimal 7 kilo ya. 7 kilo untuk jalan kaki setiap hari. Dan berjemur. Kemudian tidur malamnya itu ya harus setelah isya tidur ya, jangan main HP. Pokoknya setelah sholat isya langsung tidur. Itu pola hidupnya ya. Dan kalau yang mau merokok ya, silahkan merokok, tapi jangan berlebihan ya. Misalkan sehari cuma 1 batang atau 2 batang, tidak masalah. Tetapi kalau memang bisa menghindari rokok, stop rokok saja ya. Karena tentunya orang yang merokok dan tidak merokok itu ya lebih simple yang tidak merokok ya. Karena kalau orang merokok itu kan kita harus ada kebutuhan yang kita penuhi ya. Kalau tidak merokok kan minimal kita tidak memenuhi kebutuhan rokok. Itu pengalaman saya, bukan karena soal kesehatan dan bagaimanapun, tapi kita akan ketergantungan dengan rokok. Ini menjadikan problem sendiri ketika nanti tidak ada rokok. Kita stres kan begitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa melepaskan ya silakan saja, itu pilihan ya teman-teman. Kemudian dalam siang hari itu jangan berbaring ya. Kalau misalkan capek duduk, jangan berbaring ya. Apalagi tidur siang jangan ya. Kecuali kalau misalkan malamnya itu memang kita tidurnya dikit ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kok malamnya tidur kok bisa lebih dari 3 jam atau 4 jam, maka siangnya tidak perlu tidur siang ya. Siangnya tidak perlu tidur siang, sehingga nanti ketika malam itu tidurnya lebih enak ya, lebih nyaman begitu. Kenapa teman-teman di malam hari itu susah tidur? Biasanya siang harinya itu sering berbaring atau bahkan sering tidur siang, maka malam harinya itu biasanya susah tidur. Itu sepengalaman saya ya, karena siangnya tidak ada aktivitas, malamnya itu kita susah tidurnya, kurang nyenyak. Tapi kalau siangnya itu untuk aktivitas, saya jamin ya, malam harinya teman-teman tidurnya tidak pakai mimpi ya. Jadi betul-betul berkualitas ya. Jadi berkualitas atau tidak sebuah tidur itu pengalaman saya adalah aktivitas di siang hari. Semakin kita itu bekerja keras di siang hari, maka kualitas tidur di malam hari itu semakin bagus. Itu sepengalaman saya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga pola pikir. Nah, pola pikir bagaimana? Pola pikir itu pada prinsipnya adalah teman-teman tidak memikirkan apapun ya. Masa bodoh dengan apapun, termasuk dengan masa bodoh dengan nasib kita ya. Termasuk masa bodoh dengan nasib anak kita, termasuk masa bodoh dengan lingkungan kita. Pokoknya betul-betul kita itu masa bodoh dengan segala apapun, termasuk masa bodoh dengan kita sedang sakit, masa bodoh dengan sensasi yang kita rasakan, masa bodoh dengan sesak nafas,
masa bodoh dengan kencing yang berbusa, masa bodoh dengan perut sakit, masa bodoh dengan kelingan, masa bodoh dengan rasa mau pingsan, itu semuanya teman-teman buat masa bodoh dan tidak mau memikirkan apapun ya, tidak memikirkan apapun, teman-teman hanya membuat pikiran ini menjadi rileks ya, rileks. Caranya merileksnya bagaimana terserah teman-teman mau bagaimana. Mau teman-teman wisata silahkan, mau teman-teman jalan-jalan ke sawah silahkan, mau mancing silahkan, mau melakukan hobi lainnya silahkan. Yang penting prinsipnya adalah pikiran kita itu dibuat serilek-rileknya ya, serilek-rileknya, senyaman-nyamannya ya, sehingga kadang-kadang kita itu ya, karena saking rileknya ya, itu kadang-kadang kita itu kayak orang mau tidur ya. Nah itu pokoknya pikiran itu dibuat seperti orang tidur ya, sering ditidurkan lah pikiran ini, sering ditidurkan. Nah jadi kalau badan itu sering digerakkan ya, kalau pikiran itu sering ditidurkan, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kita ini kan selama ini kan kebalik ya, badan itu sering ditidurkan, pikirannya sering bekerja. Itu pola pikir yang keliru ya. Pokoknya mulai sekarang teman-teman harus dibalik, pikirannya itu sering tidur, badannya sering bergerak. Nah caranya bagaimana bikin rileks-rileksnya, pakai suara bisa, pakai pandangan bisa ya, pakai aromaterapi hidung itu juga bisa, makan itu juga bisa ya. Pokoknya semua indera ini bisa membuat pikiran rileks. Termasuk misalnya kita yang hobi kucing ya, itu mengelus-elus kucing itu juga bisa merilekskan pikiran. Kalau saya pribadi ya, pengalaman saya itu suka menciumi anak saya ya. Dulu waktu saya belum tahu cara merelaksasi pikiran, itu saya itu kalau sama anak itu kayak terganggu ya. Tapi setelah saya itu mencium anak kemudian pikiran rileks, mencium anak pikiran rileks, bau keringetnya anak ini membuat pikiran saya itu rileks. Saya nggak tahu kenapa, sehingga saya itu kadang-kadang kalau lagi stres itu ya, mencium bau keringat anak ya. Jadi anak keringat itu saya ciumin. Nah ini membantu saya, pikiran saya rileks. Nah untuk mendapatkan kerileksan pikiran teman-teman silahkan cari masing-masing, karena tiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang rileksnya itu untuk mengaji, silahkan mengaji ya, karena mengaji itu bisa membuat rileks ya. Pokoknya ngaji silahkan, mendengarkan murotal silahkan, untuk membaca Al-Quran silahkan, membaca cerita-cerita silahkan, mau apapun lah ya, hobi-hobi teman-teman yang membuat pikiran Anda rileks, lakukanlah, karena itu akan membantu teman-teman menuju ke kesembuhan. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu penjelasan dari 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Ketiga-tiganya teman-teman harus lakukan ya, harus lakukan bersama-sama ya, tidak mau tidak ya, tiga-tiganya harus sama-sama dilakukan bersama-sama supaya teman-teman bisa sembuh. Kalau teman-teman hanya mampu menjalankan 2, sepengalaman saya itu menjadi sia-sia. Apalagi hanya 1 saja, menjaga pola makan saja teman-teman, kemudian saya sudah menjaga 3P tapi kok saya belum sembuh-sembuh, itu berarti usaha teman-teman kurang serius. Kalau teman-teman serius ingin sembuh, jalankan 3 ini ya, konsisten ya, konsisten. Dan nanti kesembuhannya itu setiap orang berbeda-beda, tergantung. Yang pertama adalah tingkat keparahan teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat konsisten menjalankan 3P. Kalau teman-teman parah banget ya, pengalaman teman saya itu ya, ada yang sampai 6 bulan ya, ini baru sembuh ya. Kalau yang tidak parah ya, 1 bulan itu bisa sembuh ya, 1 bulan bisa sembuh. Tapi sepengalaman saya ya, kalau saya pribadi itu saya melakukannya 3 bulan baru sembuh ya, 3 bulan baru sembuh. Nah ini teman-teman silahkan dilakukan, mau cepat atau lambat itu pilihan ada di teman-teman semua. Itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu ya, karena
penyakit asam lambung ini ya, penyakit asam lambung keteransial ini tidak berbahaya ya, dan bisa sembuh ya, tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya doakan teman-teman yang belum sembuh semoga bisa segera sembuh ya, dan bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Dan saya minta doanya teman-teman supaya saya dan keluarga saya selalu diberi kesehatan ya, kebahagiaan, keberkahan, sehingga saya selalu bisa share-share berbagi informasi terkait dengan penanganan gangguan asam lambung keteransial psikomatis beserta sensasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.